Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Kita mulai ibadah kelas kecil ya. Kita mau bernyanyi menyapa teman-teman kita. Hello, hello, how are you? Kita nyanyikan ya. Hello, hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus loves me and I love you. Oke, Tuhan sayang kita, Tuhan sayang saya juga sayang teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Kita berdoa untuk memulai ibadah. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mendampingi kami dalam tidur kami malam tadi. Terima kasih untuk hari yang baru. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menjaga, melindungi kami dalam ibadah kami hari ini. Berikan kami hikmat Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita belajar sama-sama ya. Ini lagunya akan kita nyanyikan nanti di Natal. Kemarin Kak Ana udah kirim ke orang tua. Kita coba pelajari lagi. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Ayat 2 ya. Sedalam laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Baik adik-adik, lagunya begitu, nanti pelajari lagi di rumah ya. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Tolong Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan bagi Kak Ana untuk membagikan firman-Mu dan dapat dimengerti oleh adik-adik kelas kecil. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, tadi kita mau buka Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Kak Ana baca ya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Nah, minggu lalu
Bang Bosga juga udah cerita tentang bagaimana kita harus bersikap baik, kita harus rajin membantu orang tua. Nah, sekarang kita kembali diingatkan, diingetin terus, iya, supaya adik-adik tidak lupa dan supaya adik-adik sekolah minggu harus selalu menjadi anak yang paling hebat. Nah, di dalam Amsal 1 ini, Kak Ana mau kasih tahu dulu. Amsal itu kan yang ditulis oleh Salomo. Jadi, kita sering menyebutnya Amsal Salomo. Di situ yang diceritakan selalu tentang kebaikan, kebijaksanaan. Nah, isi Amsal itu selalu tentang nasihat-nasihat bagaimana kita harus hidup dengan benar. Kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo ini dulu disebut hikmat untuk hidup dengan benar. Jadi sampai sekarang kita tetap menggunakannya karena ditulis di dalam firman Tuhan. Amsal ini ada di dalam Alkitab dan kita sebagai umat Kristen selalu bersandar kepada firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Jadi kitab Amsal ini kumpulan dari pengajaran-pengajaran bagaimana menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar. Nah, di sini Amsal itu selalu mengingatkan orang tua untuk mengajari anaknya. Nah, di Amsal 1 ayat 8 sampai 9, giliran anaknya yang diajari untuk mendengarkan dan mematuhi perintah orang tua. Begitu ya. Cerita firman tentang patuh-patuh terus sama orang tua, tentang kerajinan, tentang jadi orang baik. Iya dong, karena anak sekolah minggu sebagai orang Kristen, anak yang disukai Tuhan Yesus, yang disayang sama Tuhan Yesus, harus mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, mendengarkan perintah atau firman yang ada di dalam Alkitab. Jadi kalau Alkitab bilang kita harus pelajari dari Amsal yang penuh dengan nasihat, nah kita juga harus mau belajar. Kalau minggu lalu dibilang yang tidak bekerja maka janganlah dia makan, itu mengajarkan kita supaya rajin bekerja, mau membantu. Nah, kalau sekarang dibilang kalau kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran dengan orang tua, orang lain akan melihat kita, ini anaknya cakep banget ya. Jadi bukan hanya cakep di wajah, jadi kita itu secara keseluruhan, wajah kita, kelakuan kita menjadi terlihat bagus sekali. Ini pasti anak yang dengar-dengaran orang tua nih, pasti yang rajin baca firman Tuhan nih, yang takut akan Tuhan nih, karena kelihatan dia itu baik sekali. Dia tidak mengganggu temannya, dia bersikap baik, berbicara dengan santun, dan mau mengikuti perintah orang tuanya. Bukan perintah, nasihat orang tuanya. Kalau diminta tolong, mau menolong. Tanpa disuruh, mau bantu-bantu. Nah, Kak Ana tekankan lagi, terakhir, di dalam Amsal yang ditulis Raja Salomo ini, dia menekankan kalau kita mau menjadi anak yang berhikmat, yang berpengetahuan, anak yang baik, yang ada di jalan kebenaran, maka kita harus menuruti peraturan yang dijalankan, yaitu takut akan Tuhan dan mendengarkan nasihat atau hormat kepada orang tua, karena orang tua sudah menjadi perwakilan Tuhan, dipilih Tuhan untuk membimbing kita. Demikian teman-teman. Jadi
takut akan Tuhan, hormat pada orang tua akan menjadikan kita anak yang baik, anak yang benar, anak yang pintar, anak yang hebat tentunya. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang singkat. Kami rindu untuk menjadi anak yang berhikmat, anak yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang membantu kami untuk mematuhi ajaran orang tua kami, nasihat orang tua kami. Kami ingin menjadi anak yang baik, anak yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Amin. Nah, teman-teman, ini ada rekaman video tugas yang diberikan Kak Oi waktu itu untuk mengucapkan ayat hafalan. Kita dengarkan ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan video. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Halo, nama saya Angelika Pitaulin Naibaho. Ayat hafalan hari ini dari Yohanes 15 ayat 12. Bunyinya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Halo, nama saya Zana. Ya, saya mau membacakan Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih. Nama saya Tomio dari kelas kecil. Ini Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih. Teman-teman, ini ada teman kita Gerald yang dibantu Papa untuk memberikan saksian pujian. Kita dengarkan bersama-sama. Kasihnya seperti sungai, kasih
teman-teman, kita akhiri ibadah kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kami berdoa kepadamu. Tuhanku Yesus, dengarkanlah, jagalah kami senantiasa. Amin. Bapa, terima kasih Engkau sudah beserta dengan kami. Kami mau akhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus Kau sertai kami dalam kegiatan kami hari ini. Biar kami Tuhan boleh bersuka cita menjalani hari yang Tuhan berikan, tanpa lupa memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Tolong Tuhan lindungi kami, lindungi keluarga kami, lindungi negara kami. Biarlah kami semua Tuhan hanya bertuju kepadamu saja. Terima kasih Bapa, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa.